Rasulullah SAW itu teladan beliau bukan hanya dalam urusan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan beliau, tapi Rasulullah SAW juga teladan justru dalam kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan beliau. Karena Rasulullah SAW adalah manusia, maka Allah telah mentakdirkan Rasulullah itu tidak selalu tepat, tapi selalu benar. Ini dalam bahasa fikih, benar dan tepat itu beda ya. Kalau benar lawannya salah, kalau tepat lawannya keliru. Kalau benar bahasa Arabnya hak, kalau salah bahasa Arabnya batil. Kalau tepat bahasa Arabnya shawab, kalau keliru bahasa Arabnya khata'. Apakah Rasulullah selalu benar? Selalu benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang batil. Tapi apakah Rasulullah pernah keliru? Pernah. Rasulullah itu berbuat dosa? Tidak. Tapi lupa? Ya. Dan Rasulullah SAW teladan untuk kita bukan cuman ketika beliau tepat. Bahkan beliau teladan untuk kita ketika beliau keliru. Rasulullah SAW bukan cuma teladan buat kita ketika beliau ingat, tapi juga teladan untuk kita ketika beliau lupa. Nah, teladan ketika Nabi keliru, teladan ketika Nabi lupa, ini jarang dibahas. Padahal itu uswatun hasanah juga loh. Uswatun hasanah dari mana? Kalau kita lupa, kalau kita keliru, kalau kita salah, gimana cara kita untuk tetap on the track, tetap diridhoi Allah, tetap Allah maafin kita kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita lupa, kalau kita silap, kalau kita berdosa. Caranya adalah kita harus meneladani Nabi ketika Nabi juga berada dalam kondisi yang sama, walaupun tetap Nabi lebih baik daripada kita. Buat saya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah bukan hanya ketika Nabi SAW sholatnya khusyuk, tapi juga ketika Nabi sholat lupa rakaat. Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, lupa jadi 2 rakaat. Terus selesai salam 2 rakaat nih, kayak orang sholat qashar. Selesai salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita mengqashar sholat? Kata Nabi, tidak. Memangnya kenapa? Kita sholat 2 rakaat loh Rasul. Kata Nabi, beneran? Beneran. Tanya ke sahabat-sahabat yang lain, semuanya bilang ya, kita tuh sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi berdiri lagi, takbir, melanjutkan 2 rakaat sholat yang tersisa dan menutupnya dengan sujud sahwi. Lupanya Nabi uswatun hasanah. Sehingga kalau kita mengalami apa yang pernah Nabi alamin, kita sholat lupa nih, maka kita punya teladan yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan dan kelupaan kita. Oh, kalau saya kurang 2 rakaat, tinggal tambah. Tidak harus diulang dari awal menurut jumhur ulama. Uswatun hasanah. Dan bukan hanya itu, uswatun hasanahnya juga buat kita bahwa Nabi itu gak pernah sombong, gak pernah gengsi untuk mengakui bahwa beliau keliru. Itu juga uswatun hasanah. Kan harusnya Nabi itu yang dilihat itu yang ideal-ideal, yang keren-keren, yang istimewa ya. Begitu sekali keliru, Nabi kalau misalnya beliau bukan teladan, beliau nggak akan ngaku. Ah, kalian aja yang nggak khusyuk, kan saya nggak mungkin nggak khusyuk. Saya ini Nabi loh, masa kalian ngomongin saya salah? Nggak. Kalau kayak gitu, beliau bukan uswatun hasanah. Justru karena beliau lapang dada, besar hati, low profile, tawadu, dan mau mengakui kalau beliau memang keliru, disitulah uswatun hasanah dari Nabi untuk kita. Kadang seorang ustadz bisa salah, kadang seorang guru bisa keliru, kadang seorang pemimpin juga salah. Gak boleh seorang pemimpin merasa bahwa dia tuh selalu benar, tuh gak boleh. Karena kalau dia sudah merasa selalu benar, berarti dia sudah mengkultuskan dirinya. Dan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, artinya nggak pernah salah. Jadi pemimpin yang meneladani Rasulullah SAW
bukan cuma meneladani dari angle jujur, amanah, profesional, tapi juga meneladani Nabi dari angle apa? Bahwa kalau keliru, berbesar hati untuk mengakui. Kalau dinasihati oleh orang lain dan nasihat itu memang tepat dan benar, maka dia menerima dengan lapang dada. Kalau perlu dia berterima kasih kepada orang yang sudah menasihati dia, bukan malah ilfil, bukan malah menyakiti, bukan malah menzolimi. Ini uswatun hasanah ketika Nabi keliru. Laqad kana lakum fi Rasulillah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Tapi kan Rasul gak selalu tepat. Walaupun tepatnya itu banyak, sedikit keliru, tapi tetap ada kelirunya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan lebih dari satu ayat-ayat teguran terhadap Nabi, ya kan? Walaupun yang populer satu, surat Abasa. Tapi surat dengan makna yang sama dengan surat Abasa di dalam Al-Quran itu lebih dari satu. Ada beberapa, bahkan lebih dari 3. Kenapa kok Nabi sampai kayak gitu? Biar kita bisa meniru Nabi kalau kita melakukan kesalahan. Seorang suami tidak selalu harus benar, dan tidak perlu merasa gengsi mengakui kalau kali ini yang benar adalah istrinya. Buat yang udah punya istri, yang belum punya juga belum tentu selalu benar. Kadang yang benar adalah teman kos-kosannya, kadang yang benar adalah mantannya. Kan gak masalah kan? Kalau ditanya kenapa kalian putus, gua gak sabar. Jangan, oh dia tuh emang gini-gini. Enggak, kadang-kadang emang dia yang baik, kita yang waktu itu lagi terbawa emosi. Tapi dibalik semua itu emang lebih baik putus mungkin, supaya mereka mencari yang lebih baik dan lebih halal. Tapi yang pasti teman-teman, kita coba malam ini belajar uswatun hasanah Nabi dalam kondisi ketika Nabi keliru. Dan ini sama sekali bukan ingin menjelek-jelekan Nabi, sebaliknya kita ingin melihat betapa Nabi itu hebat. Justru ketika kita melihat betapa Nabi besar hati, lapang dada, kita akan semakin kagum kepada sosok Rasulullah SAW. Contoh sholat tadi aja udah dapat 2 uswah, 2 teladan. 1, Nabi besar hati. 2, pelajarannya bahwa oh kalau salah dalam sholat berarti tinggal kita tambah, ditutup dengan sujud sahwi. Ada 3 nih. Yang ketiga pelajarannya dalam kasus itu apa? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orangnya dewasa. Sahabat-sahabat Nabi itu orangnya mateng, gak gampang pundungan. Nabi sholat kurang 2 rakaat, mereka nggak komen, katanya Nabi sholatnya nggak khusyuk, nggak gitu. Mereka nggak unfollow Nabi. Wah, udah nggak benar nih postingannya, gua unfollow aja nih. Dan komennya cuman yang dekat doang sama Nabi, yang komen yang lain nggak ikut-ikutan komen. Jadi komennya itu komen positif, bukan ngebully Nabi, bukan Nabi mah ternyata sholatnya juga mikir yang lain. Saya kira selama ini udah keren banget, ternyata pencitraan doang. Enggak. Kenapa? Karena mereka followers yang udah mateng, bukan followers yang labil, yang galau gitu. Sehingga sekali Nabi postingnya agak-agak kurang tepat, mereka pundung fisabilillah. Bayangin kalau sekali Nabi keliru terus pundung, kan berkurang kan umat Islam? Tidak, yang terjadi justru semakin bertambah. Kenapa? Mereka faham Nabi itu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dia juga seorang makhluk yang diutus oleh Allah. Kadang dia wafat, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah memberi makan, Allah memelihara, Allah membuat dia ingat dan lupa. Semua itu adalah sifat manusia yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Cuma satu bedanya, beliau Allah jaga dari berbuat dosa, maksum. Dijaga dari berbuat dosa. Jadi Nabi itu nggak buat dosa. Tapi kalau keliru, ya bagian keliru itu bukan dosa sengaja. Cuman lupa, cuman salah faham, cuman ijtihad. Sehingga sahabat ketika Nabi keliru, ya udah easy going aja, tinggal bangun, ngelanjutin. Jadi makmum Nabi, nggak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar, lu aja yang jadi imam. Kayaknya Nabi lagi agak-agak
khusyuk gitu malam ini. Kayak lagi apa misalnya, enggak sahabat tetap aja, ya udah Rasulullah kita ikutin. Nabi lanjut 2 rakaat diikutin. Dan enggak ada yang ngomongin di belakang. Enggak ada yang diam-diam, bisa gitu juga ya Nabi, gue heran, jadi gosip. Terus besok keluar di postingan-postingan sahabat, Nabi ternyata manusia biasa. Hashtagnya Nabi lupa, viral di antara mereka. Gak usah dibesar-besarkan, itu hal yang wajar. Udah aja mereka lupa. Tapi tetap direwayatkan kisah ini supaya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar kita bisa niru. Ini angle uswah hasanah yang coba kita terapkan dalam hidup kita. Menyikapi kalau orang lain keliru. Orang lain itu bisa orang tua, orang lain itu bisa guru, orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa pasangan, orang lain itu bisa tetangga, orang lain itu bisa pemimpin, bisa pejabat, bisa siapa aja. Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, atau melakukan fahisyah, dosa sembunyi-sembunyi. Coba, ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Zakarullah, ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfaru lidzunubihim, buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa salah, nggak mau memperbaiki diri. Kalau orang bertakwa salah juga, tapi mau segera recovery, memperbaiki diri. Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, sama peluangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan satu orang, satu tokoh, satu kelompok, mentang-mentang mereka membawa slogan-slogan Islam, memakai simbol-simbol Islam, menggunakan penampilan-penampilan yang kesannya Islami, lantas nggak boleh keliru, nggak boleh salah. Wah, hijabnya aja yang syar'i, ternyata pemarah misalnya. Ustadz, mending mana tuh? Orang yang sholat tapi masih korupsi daripada orang yang nggak korupsi, orang yang jujur tapi nggak sholat. Kan mending yang jujur, walaupun nggak sholat tapi yang penting dia jujur. Nggak. Orang yang sholat tapi masih korupsi, sholatnya berpahala, korupsinya berdosa. Orang yang jujur tapi nggak sholat, jujurnya berpahala, nggak sholatnya berdosa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi nggak ada mending-mendingan. Tinggal nanti hisabnya di sisi Allah aja di akhirat. Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa? Allahu a'lam. Yang jelas kita belajar sekarang gimana meneladani Rasulullah SAW ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar meneladani Nabi SAW itu bukan sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi, bukan. Kita hafal ayat itu tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, nggak jadi attitude, berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang nih. Kita hafal banyak hadis Nabi, kita baca banyak sirah, buku-buku tebal tentang sejarah Nabi, tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi, kita berarti belum belajar dan belum meneladani Nabi. Cuman tahu doang. Itu namanya orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Belum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu.
Kenapa? Karena tidak disebut ilmu sebelum dia menjadi rasa di dalam hati dan menjadi perilaku dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar wawasan, itu bukan ilmu, itu namanya sakofah, itu namanya wawasan. Makanya malam ini ketika kita belajar uswatun hasanah Nabi SAW, kita coba munculkan tekad dalam diri kita masing-masing. Pokoknya habis dengar sharing malam ini, saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed. Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga, terutama orang tua. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada mantan. Cara memperbaiki sikap kepada mantan apa? Unfollow. Gak boleh following ya. Kalau mau sesekali ngelihat, bikin aja 2 akun. 1 akun punya kita, 1 lagi untuk stalking ya. Pengalaman. Enggak boleh. Lupakan mantan. Jangan sampai kita baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi hanya sekedar oh ya ya, oh gitu. Jangan. Kalau sekedar oh ya ya dan oh gitu, berarti ini cuma wawasan nih. Dan kalau cuma wawasan, kita ngaji sampai bertahun-tahun juga tidak semakin menjadi lebih baik. Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu ilmu loh, bukan wawasan yang dicari. Kalau wawasan kita bisa kayak otodidak gitu. Kita bisa belajar sendiri dengan dengerin YouTube. Tapi kalau ilmu kan bukan cuma dengar. Kita latih tuh. Apa yang udah kita dengar kita latih sehari, mungkin gak langsung jadi nih. Sama kayak yang barusan kita dengar misalnya tentang gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain. Kan gak gampang tuh. Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita. Walaupun itu menyakitkan. Itu gak gampang loh. Tapi kalau kita gak praktekin, berarti apa yang kita dengar itu baru sekedar wawasan. Belum memperbaiki perilaku dan attitude kita. Kita belajar sekarang uswatun hasanah Nabi SAW. Bukan sekedar pengen tahu, penasaran ayatnya mana aja ya, hadisnya gimana aja ya. Kita bukan pengen berdebat dengan dalil. Kita pengen memperbaiki diri. Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil, kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa, kemudian teks aslinya kayak gimana. Terus kalau perlu di capture. Nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat, tinggal kita broadcast, kita share. Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan. Buat apa kalau kayak gitu? Harusnya kita belajar bukan supaya jago berdebat. Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup, kita punya banyak argumen, dalil, segala macam. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Bahkan Nabi aja pernah mendengar sahabat berdebat di dalam Masjid Nabawi, dilemparin debu sama Nabi. Jadi ada sahabat lagi ngaji nih, lagi baca Quran di dalam masjid. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Tadinya ngaji, asik tuh, seru. Bismillahirrahmanirrahim, baca santai. Lama-lama mulai terjadi keriuhan, kegaduhan. Nabi dalam rumah ngedengar kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya. Kok mulai kayak ada orang yang marah-marah. Nabi keluar, melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat. Nabi mengambil debu dan melempari mereka dengan mengatakan, kalau kalian membaca ayat Al-Quran, carilah ayat yang mempersatukan kalian. Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah belah, bukan ayatnya, tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayatnya. Jadi teman-teman, saya pengen magerin dulu nih, bahwa yang kita belajar malam ini, termasuk saya, kita niatkan untuk memperbaiki perilaku kita. Baik perilaku kita di dunia nyata atau di dunia maya. Pokoknya kita perbaiki perilaku kita. Dan anak Indonesia tuh, anak Jawa Barat, orang Sunda itu diantara seluruh suku yang ada di Indonesia itu kan termasuk salah satu suku yang terkenal, paling lembut, santun, tata keramanya luar biasa kan. Jangan sampai identitas itu hilang oleh modernitas. Sehingga gara-gara kita hidup di dunia maya, medsos, kita melupakan tradisi nenek moyang kita yang sebetulnya luar biasa. Kenapa tradisi itu harus pindah ke Jepang, harus pindah ke New Zealand, harus pindah ke negeri-negeri yang tidak mengenal agama? Harusnya tradisi itu tetap ada di negeri kita,
di negeri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbaiki lagi. Karena saya beberapa kali jalan ke beberapa negara, rahmat dari Allah bukan karena hebat. Kalau orang lain mungkin jalan-jalan itu karena banyak duit ya. Ada yang bahkan sakit kepala dikit jalan ke luar negeri. Di rumah nggak ada bawang ke Singapura ya. Kalau saya mah alhamdulillah gratis diundang akhirnya ke luar negeri. Tapi diniatkan juga sekalian belajar, main, termasuk pencitraan ordai gitulah pokoknya. Jalan ke ke Jepang gitu. Kenapa orang Jepang itu attitude-nya lebih Islami daripada kita? Padahal mereka tidak membaca teks-teks agama karena mereka terus berusaha memperbaiki perilaku mereka. Walaupun sisi lain mereka banyak masalah sih. Jalan ke New Zealand di Auckland misalnya, itu orang-orangnya itu luar biasa, sangat menjaga perasaan orang lain. Nah kita punya teks yang sangat ideal, punya teladan uswatun hasanah yang udah paling keren lah pokoknya. Nggak ada lagi teladan yang lebih keren daripada teladan kita. Emang ada manusia yang lebih keren daripada Rasulullah? Nggak ada kan? Rasulullah itu yang paling keren udah tuh, yang paling teladan terbaik. Kalau teladan kita udah terbaik tapi perilaku kita nggak terbaik, pasti ada masalah dalam kita meneladani Nabi ini. Bukan Nabinya yang nggak keren, kita belum meneladani Nabi secara utuh. Baru mengambil wawasan-wawasan dari hadis-hadis Nabi SAW.